Baik, saya akan memvideokan alur program dari CV Peternakan Aryasa. Jadi sesuai data yang sebelumnya diberikan, yaitu pembeliannya ini terdiri dari pakan, jagung, dedak, kemudian bahan tambahan lainnya, obat dan vitamin, egg tray, kemudian day old chicken, DOC ini nanti untuk pembelian ini kita bisa inputnya dari modul pembelian pada aplikasi. Nah, setelah itu ada beberapa item seperti pakan, jagung, dedak, bahan tambahan lainnya ini dia di-mixing ya, dicampur. Kemudian menjadi kita anggaplah sebagai pakan ternak campur kayak gitu ya. Lalu nanti stoknya itu dialokasikan ke kandang sebagai operasional untuk pemeliharaan ayam. Kemudian kemudian yang kedua juga masuk ke ayam dalam peliharaan. Oke. Nah, ini ada masuk ke kandang, masuk sebagai biaya operasional gitu ya. Nah, ini saya agak sedikit bingung maksudnya dialokasikan ke kandang ini apakah diberi untuk pakan ayam atau akan dijual kembali. Lalu kemudian di bawah juga ada penjualan dari telur, nanti ada proses panen, kemudian yang harus kita input berapa total telur yang dipanen. Lalu penjualan dari ayam afkir. Ayam afkir ini yang saya tangkap adalah DOC yang sudah lewat dari 6 bulan gitu ya, yang sudah tidak produktif lagi untuk bertelur gitu, sehingga dijualkanlah ayam tersebut. Itu yang seperangkapan saya, tapi mungkin nanti kalau memang ada kesalahan boleh nanti dijelaskan kembali supaya saya bisa revisi lagi programnya. Kemudian di bawah ayam dalam pemeliharaan komponennya adalah DOC tadi, kemudian pakan yang dihabiskan selama masa pemeliharaan 0 sampai 6 bulan, nanti ada modul beban pemeliharaan. Jadi selama ayam tersebut masuk dalam proses pemeliharaan, kita bisa input komponennya apa-apa saja sampai 6 bulan tersebut. Kemudian setelah 6 bulan biaya pemeliharaan itu diamortisasi selama 18 bulan dengan sistem garis lurus. Ya, nanti pada saat di modul input beban pemeliharaan itu ada sistem amortisasinya, nanti saya coba jelaskan. Oke, saya mulai dulu dari pembelian. Nah, ini tampilan program untuk pembelian. Kita bisa input seperti biasa dari pembelian. Nah, lalu di sini coba kita pilih dulu suppliernya, misalkan contoh ya, CV Gembira. Kemudian kita pilih barangnya, Oke, kita pilih dulu untuk pembelian ini stoknya akan diinputnya ke gudang mana. Di sini ada pilihannya gudang kandang plasma. Nah, ini sebagai contoh saja, nanti kita bisa sesuaikan kembali. Contohnya saya pilih gudang. Lalu kita pilih barangnya, dari barcode barang ini kita klik tanda merah, tombol merah kita klik, kemudian kita ketikkan. Atau kita coba enter untuk memunculkan semua barang, misalkan egg tray kita beli 100 gitu. Harga belinya mungkin satunya 5.000 contoh ya. Nah, misalkan kalau egg tray ini mau dijual kembali, kita bisa isi harga jualnya di kolom harga jual unit ini. Misalkan nanti kalau ingin dijual kembali atau tidak, itu ya kita isi di sini ya. Misalkan nanti 6.000 gitu dijual kembali, tapi kalau tidak dijual kembali ya dinolkan saja. Nah, itu tekan enter lagi sampai dia masuk pada list ini. Kemudian barang kedua, misalkan ada jagung, saya beli 100 kilo. Nah, ini harganya udah saya setup karena sebelumnya sudah melakukan percobaan.
enter. Kemudian barang berikutnya misalkan dedak 100 kilo, enter. Kemudian barang yang lain misalkan oke, itu aja dulu mungkin, atau vitamin 50 pieces gitu misalkan. Oke, udah. Nah, lalu jika memang sudah sesuai dengan pembelian yang kita beli, pastikan juga grand total udah sesuai dengan invoice dari supplier. Di sini kita bisa pilih pembayarannya tunai atau kredit. Jika misalkan tunai, kita pilih tunai, yang nanti secara akuntansi ini dia akan langsung memotong saldo kas kita ya, dan menambah saldo dari persediaan. Tapi kalau kita pilih kredit dan pilih jatuh temponya misalkan 1 minggu, 2 minggu, atau yang lain, nah itu nanti secara jurnal dia akan membentuk hutang dan menambah saldo persediaan. Jatuh tempo di sini fungsinya hanya sebagai pengingat nanti pada list hutang. Jika dia sudah lewat dari jatuh tempo, maka data hutang tersebut akan berwarna merah, yang mana itu artinya sudah lewat dari tanggal jatuh temponya. Misalkan kita buat 1 bulan atau 2 minggu ya. Oke, setelah itu kalau sudah sesuai semua, kita langsung klik tombol simpan. F3 simpan di bawah ini, kita klik, ada konfirmasi. Kalau sudah yakin, kita klik yes. Nah, program sudah melakukan simpan data, dan jika ini sudah muncul, artinya proses inputan pembelian tadi sudah berhasil masuk dan sudah akan otomatis menambah stok dari barang-barang ini. Itu proses pembelian. Kemudian berikutnya kita coba dari mixing ya, mixing dicampur dialokasikan ke kandang atau masuk ke dalam hewan pemeliharaan. Oke, kalau mixing ini dia masuknya ke transaksi, ada produksi manufaktur. Seperti ini. Yang pertama, kita harus tentukan dulu stok dari gudang mana yang akan kita lakukan proses produksinya. Misalkan dari gudang ya, yang tadi kita baru beli itu dia stoknya masuk ke gudang. Kemudian di sini ada produk yang akan diproduksi, yaitu stoknya nanti akan bertambah. Kemudian di bawah ini ada komponen produk yang akan diproduksi, nanti adalah stoknya akan berkurang, atau komponen dari produk yang di atas ini. Contohnya di sini saya sudah buat ini nama barang namanya pakan ternak. Ini dia pakan campur, ini dia ya. Jadi kalau misalkan barang yang belum diset sebagai barang produksi atau manufaktur, contoh kayak gini, nah dia akan muncul informasi produk ini bukan produk manufaktur. Artinya kita salah memilih barangnya atau salah memilih produknya. Inilah produk yang sudah diset sebagai produk manufaktur. Nah, dia bisa diinput. Ini settingnya nanti ada dari master data barang. Di sana nanti ada jenis-jenis barang yang bisa kita set. Apakah barang tersebut sebagai barang manufaktur atau sebagai barang yang panen ya, hasil panen kayak telur-telur, atau sebagai barang yang stok seperti komponen-komponen dari pakan campur nanti akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita klik 2 kali tadi, dia kursor akan masuk ke kolom kuantiti produksi. Di sini kita input, misalkan kita produksinya dalam tanggal 12 ini ada 100 kilo gitu misalkan. Tekan enter. Ya. Kemudian kita input berikutnya adalah komponen produk yang akan diproduksi. Dari pakan campur ini dia menggunakan komponen apa saja. Nah, di sini kita pilih misalkan jagungnya 40 gitu misalkan ya. Kemudian ada
Dedaknya mungkin misalkan 60 gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Oke, kalau ini sudah sesuai semua dengan data yang benar-benaran dipakai untuk memproduksi. Proses selanjutnya adalah kita tinggal tekan tombol proses. Nanti secara aplikasi, jagung dan dedak ini dia akan dikurangi stoknya sesuai dengan jumlah inputan kita. Contohnya di sini, sebelum dilakukan proses produksi stok akhirnya 140. Setelah dilakukan produksi maka jagung ini akan menjadi 100, kemudian dedak akan menjadi 60. Lalu untuk pakan campur akan menjadi 120. Oke, kita proses, simpan. Oke, proses selesai, data disimpan dengan kode berikut. Nah, seperti ini dia. Jadi, sudah terbentuk langsung HPP per kilonya ya. Jadi 13.000 untuk pakan campur. Dari mana dapat 13.000? Yaitu HPP dari masing-masing komponen ini dibagi sejumlah kuantiti produksinya. Seperti itu. Nah, ini ada posisi stok akhir 120. Untuk pakan campur, jagungnya 100, dedaknya 60. Oke. Nah, itu untuk proses mixing atau manufacturing ya. Kemudian untuk mengalokasikannya, ini kan tadi prosesnya di gudang. Stok ini juga akan masuknya ke gudang. Nanti kita bisa lakukan alokasi stok itu dari menu ini. Transaksi, transfer stok, cabang. Nah, di sini maksudnya dari depo ini adalah dari gudang, kemudian ke depo ini adalah ke tujuannya gitu, misalkan ke kandang. Kemudian kita tinggal pilih. Tadi pakan campur 120 kilo. Berapa yang akan ditransfer ke kandang? Misalkan yang akan ditransfer ke kandang adalah 50 kilo. Sorry. Ini dia ada harga jual ya. Tapi kalau memang tidak dilakukan penjualan gitu ya dari kandang, sebenarnya harga jualnya tidak perlu ditulis juga. Cuman kalau ingin disamakan itu bisa juga tinggal kita ketik misal 50. Harga jualnya mungkin ya 13.000 juga. Jadi tidak ada laba ya. Tapi kalau memang mau ada laba dari harga jual itu bisa di up lagi. Oke, sampai segitu. Kemudian ini kita klik tombol simpan. Yes. Nanti secara stok dia dari gudang ini akan mentransfer 50 ya ke kandang. Kita bisa cek gudang, kandang. Tadi kan 120 ya pakan campur, dia stoknya jadi 70. Tuh. Dan harusnya sekarang di kandang pakan ternak pakan campur dari 100. Sebentar ya. Ini mungkin sebelumnya sudah ada stok. Coba cek pakan ternak kandang, pakan ternak campur. Oke, klik 2 kali, history, ini depo, transfer 50. Balance quantity 100. In 100. Oh iya, dia ada manufacturing langsung ini. 100, kemudian ini BTP ini biaya pemeliharaan 50 keluar, kemudian ada masuk lagi 50.
Jadi ya benar, stoknya jadi stok akhirnya adalah 100. Oke, sudah masuk berarti ya pakan campurnya ke kandang. Itu proses dari ini alokasikan pakan campur ya. Setelah dicampur dia dialokasikan. Kemudian berikutnya untuk penjualannya nanti dari penjualan biasa, dari penjualan ini. Tapi sebelumnya untuk untuk telur-telur yang dipanen itu ada inputannya dia dari modul. Nah, dari sini penjualan ya. Sini yang muncul nanti adalah harga-harga jual. Ini telur-telur ini saya coba tes kemarin input ininya, stoknya, tapi belum di set harga jualnya. Oke, kita lewati dulu. Nanti kita contohkan lagi. Kemudian berikutnya adalah ayam dalam pemeliharaan komponen. Nah ini yang saya tangkap. Ini kita coba buatkan modul namanya input beban pemeliharaan. Seperti ini. Misalkan kita mau input ini ayam bibit. Nah, kalau kita filter, ini ada beberapa contoh yang sudah saya input. Jadi misalkan dia di tanggal 2 Januari ini kita ada input biaya sebesar 15.000, yaitu rinciannya adalah vitamin 10 pieces, kemudian pakan ternak ada 10 kilo juga, kayak gitu. Lalu di tanggal 4 ada vitamin dan ada pakan ternak. Misalkan di tanggal hari ini ada konsumsi untuk pemeliharaan ayam misalkan. Kita tinggal input aja di sini ayam bibit. Kemudian bebannya pakan ternak sebentar ini dari gudang pakan ternak campur, semua gudang. Oke, di sini kita bisa pilih dulu stok mana yang akan digunakan. Misalkan stok dari kandang. Nih ya, pakan campur. Ini misalkan hari ini 50 kilo. Kemudian ada vitamin juga. Di kandang tidak ada stok, di gudang ada 80. Oke, contohnya mungkin ini dulu. Pakan dulu ya, coba kita input. $50 kilo. Sudah selesai. Oke. Jadi di gudang nanti dia akan stoknya berkurang sejumlah 50 kilo. Total biaya perawatannya dari 50 kilo pakan campur ini sejumlah 482.500. Kalau kita filter, nah datanya muncul. Oke, seperti ini. Jadi nanti ini yang akan diakumulasi selama 6 bulan gitu ya, dalam pemeliharaan ayam. Kemudian setelah itu baru kita susutkan dia biayanya, dibagi 18 bulan dengan sistem garis lurus. Untuk melakukan penyusutannya itu kita bisa gunakan ini. Di sini ada tombol amortisasi. Anda yakin akan melakukan proses amortisasi produk ayam bibit? Ya. Oke, jadi dari total data yang kita munculkan di sini kan ada totalnya 1.019.000. Nah,
Ini yang nanti akan kita lakukan penyusutan atau dipecah ya biaya-biayanya. Misalkan periodenya kita buat 18 gitu ya. Kemudian tanggal mulainya misalkan dari Januari 2025 contoh misalkan. Kemudian dia akan berakhir di tanggal ya harusnya 12 kalau 12 1 Januari 2 Januari itu tanggal berikutnya tanggal berakhir 24 misalkan. Oke, kita coba dulu ya. Sepertinya ini masih ada kesalahan untuk perhitungan periodenya. Oh benar ya. Jadi kan dimulainya tanggal 1 Januari. Kemudian harusnya berakhirnya ya benar di tanggal 1 bulan 6 ya, karena kan 1,5 bulan ya, 1,5 tahun. 12 tambah 6, 18 ya benar. Oke, nanti dia akan diprorata dibagi 18 dan akan seperti ini contohnya. Kita tinggal klik mulai amortisasi, kemudian kita klik yes, berhasil diproses. Oke. Nah, di sini dia sudah berwarna biru. Artinya dari total biaya tersebut sudah diamortisasi semua. Untuk melihat detailnya kita bisa klik tombol detail amortisasi. Nah, dia dibuat seperti ini oleh aplikasi. Jadi sudah dibagi nanti tanggal ininya biaya yang muncul itu di setiap tanggal 1 tiap bulannya. Seperti ini. Nanti pada laporan laba rugi itu dia akan muncul sebagai biaya pemeliharaan. Ya, beban pemeliharaan seperti ini kurang lebih untuk proses amortisasinya.